Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Hanya di dalam-Mu Tuhan, kami dapatkan ketenangan. Hanya di bawah sayap-Mu Tuhan, kami dapatkan perlindungan. Saat ini Tuhan, kami rindu datang di hadapan-Mu, bawa seluruh hidup kami, bawa seluruh pergumulan kami, karena hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami dapatkan ketenangan. Lingkupi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Lingkupiku dengan sayap-Mu, dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh,
Kau Allah yang perkasa, Kau Allah yang berkuasa, Kau Tuhan perlindungan kami, Kau kota benteng perlindunganku. Hanya dalam-Mu Tuhan, lingkupi kami Tuhan dengan kuasa-Mu Yesus. Haleluya. Oh Yesus, kami berserah kepadamu. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya semua Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan ini kabarnya luar biasa, diberkati, semakin semangat, semakin cinta Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita kembali siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita satu dalam doa, kita berdoa. Sukacita yang luar biasa ada di hati kami Tuhan saat kami memuji menyembah Tuhan. Karena kami sungguh menyadari dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru. Dalam hadirat Tuhan ada sukacita. Dalam hadirat Tuhan ada pengharapan. Bahkan pada saat ini Tuhan kami kembali merenungkan Engkau berbicara bagi setiap kami melalui firman Tuhan. Sebab kami percaya firman Tuhanlah menjadi kekuatan dan pegangan bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya rindu kita kembali melihat firman Tuhan dalam Lukas 2 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Saudara mungkin masih ingat renungan saya beberapa waktu yang lalu, gembala itu adalah pribadi yang istimewa. Kenapa saya katakan mereka adalah pribadi yang istimewa? Karena mereka adalah pribadi yang pertama kali mendengar kabar berita tentang kelahiran Tuhan. Mereka adalah pribadi yang istimewa karena beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan bahwa mereka itu meresponi pesan Tuhan dengan benar. Kemudian mereka adalah pribadi yang istimewa dalam pandangan Tuhan karena mereka mau memuji dan menyembah Tuhan. Nah, pada bagian kali ini kita akan kembali lihat kenapa para gembala-gembala itu adalah pribadi yang begitu istimewa di hadapan Tuhan. Coba kita kembali lihat ayatnya yang ke-17. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Saudara, gembala-gembala itu begitu istimewa di hadapan Tuhan karena mereka mau bersaksi menceritakan tentang bayi yang mereka lihat itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, rupanya Yesus begitu senang ketika kita mau bersaksi tentang siapa pribadi Yesus yang kita sembah. Katakan amin. Yesus begitu senang ketika saya dan saudara mau menceritakan tentang kebaikan, tentang kesetiaan dari pribadi Yesus yang kita sembah. Seperti gembala-gembala ini saudara, mereka begitu istimewa di hadapan Tuhan. Mereka ceritakan pribadi Yesus, mereka ceritakan bayi itu, dan firman Tuhan mencatat semua orang yang mendengarnya itu heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Artinya apa?
Pribadi Yesus yang disaksikan oleh gembala-gembala itu adalah sosok pribadi yang berkuasa, sehingga ketika mereka menceritakan tentang bayi itu, orang-orang itu terheran-heran, terkagum-kagum. Saya mau katakan bagi setiap Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan ini, saksikanlah kebaikan Tuhan. Saksikanlah kepada orang-orang di sekitarmu bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Yohanes 3 ayat 16 di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya mau katakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan selain nama Tuhan Yesus. Saksikanlah, beritakanlah kepada orang-orang di sekitarmu tentang pribadi Yesus. Dia lahir ke dunia ini hanya satu tujuannya, untuk menyelamatkan saya dan saudara. Dia lahir ke dunia ini hanya satu tujuannya. Dia tidak ingin saya dan saudara, bahkan orang-orang di sekitar saudara, mengalami kebinasaan. Kita bersyukur sekalipun di tengah-tengah pandemi saat ini, kita masih bisa merayakan Natal bersama dengan keluarga. Mungkin tidak seperti beberapa tahun yang lalu dalam kelompok-kelompok yang cukup besar, tetapi saya mau katakan, sekalipun dalam kelompok kecil kita bersama dengan suami, dengan keluarga kita, saya mau berkata, tetaplah bersyukur. Kita masih bisa merenungkan pengorbanan Tuhan. Kita masih merenungkan betapa besar kasih setia Tuhan buat saya dan saudara. Kita masih bisa hidup, kita masih bisa bernapas, kita masih bisa memuji menyembah Tuhan. Saya mau katakan, itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Itulah sebabnya jangan pernah berdiam diri. Saksikanlah berita kelahiran Tuhan Yesus. Saksikanlah kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang pernah engkau alami, sehingga orang bisa melihat bahwa Yesus yang kita sembah, Yesus yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Terpujilah nama Tuhan. Biar firman Tuhan ini terus menguatkan kita sekalian. Kita kembali satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersuka cita punya Tuhan Yesus yang menyelamatkan kami. Engkau lahir ke dunia ini tujuannya karena Engkau mengasihi setiap kami. Engkau tidak mengizinkan kami mengalami kebinasaan yang kekal, tetapi Engkau menginginkan kami memperoleh kehidupan yang kekal. Jadikan kami pribadi yang mau bersaksi tentang keselamatan hanya asalnya daripada Tuhan Yesus. Jadikan kami pribadi yang bersaksi tentang kebaikan, tentang kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini doa syukur kami meteraikan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.